Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa ja'alahu thalitha arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di hari yang kedua Ramadan 1445 Hijriah ini masih ada panjang waktu bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk mengoleksi pahala yang Allah jadikan bulan ini sebagai pelipat ganda pahala, sebagai kompensasi atas singkatnya usia harapan hidup umat di akhir zaman. Maka Allah jadikan di bulan Ramadan Lailatun khairun min alfi syahrin, ada satu malam yang nilai ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak menyebutkan harinya, hanya menyebutkan malamnya. Tapi bila disebutkan hari, maka termasuklah malam di dalamnya. Namun bila disebutkan malam, itu menunjukkan durasi waktu yang khusus sejak dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Tapi sayangnya seiring waktu, karena pengajaran sejarah yang barangkali tidak lengkap, atau boleh jadi memang tidak dipandang penting, apalagi di negeri kita, di Aceh ini. Orang Aceh adalah orang yang paling tidak mau tahu tentang sejarah. Jangankan sejarah orang lain, bahkan sejarah dirinya sendiri pun dia tidak mau tahu. Termasuklah kita yang hadir di dalam masjid di pagi hari ini. Bila kita telusuri seorang demi seorang, kita tanya tentang sejarah hidupnya, kita bertanya saja nama-nama orang tuanya, siapa nama ayahnya, mungkin masih bisa dijawab. Siapa nama kakeknya, mungkin masih bisa dijawab. Tapi siapa nama ayah dari kakeknya atau kakek dari ayahnya, sudah jarang yang mampu untuk menjawab. Apalagi nama kakek dari kakeknya, itu saya yakin jawabannya menjadi seragam. Wallahu a'lam. Jadi kita adalah bangsa yang paling tidak peduli kepada sejarah. Maka demikian pula tentang ibadah. Ketika sebuah ibadah kita laksanakan tidak berdasarkan referensi dan preferensi sejarah, maka ibadah itu hanya menjadi sebuah ritual yang kosong dari makna spiritual. Tidak terkecuali ibadah bulan Ramadan. Bila kita tidak paham tentang sejarah puasa, maka tidak mendatangkan syukur sebagai umat akhir zaman. Padahal ibadah puasa yang Allah fardukan kepada kita sangat banyak dispensasi, sangat banyak diskon dibandingkan umat-umat terdahulu.
umat yang terdahulu, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa puasa ini sudah dimulai sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yahudi, Nasrani, sejak dari Nabi Adam sudah ada kewajiban puasa. Tetapi Allah tidak berikan hidayah mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah tidak berikan hidayah kepada mereka untuk beribadah setiap pekan di hari Jumat. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah berikan penegasan tersebut, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, mengisyarahkan kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah tentang apa? Fi makhtalafu fihi minal haqqi, pada persoalan, pada perkara yang mereka dahulunya berbeda pendapat. Ketika Allah perintahkan mereka memilih satu hari dalam sepekan untuk beribadat, Allah inginkan hari Jumat, ternyata mereka memilih hari Sabtu. Maka Allah beratkan beban mereka di hari Sabtu. Bukan hanya sebatas pada waktu zuhurnya, tetapi 1 kali 24 jam di hari Sabtu mereka tidak diizinkan untuk mencari nafkah. Yang saat itu mereka berada di perkampungan tepi laut, perkampungan Ailah. Boleh cari ikan sepanjang pekan, sejak dari Ahad sampai Jumat. Tapi Sabtu sejak matahari terbenam di hari Jumat tidak boleh ada yang mencari ikan sepanjang hari. Sedangkan kita umat Muhammad, Allah berikan petunjuk untuk beribadah di hari Jumat. Diturunkan ayat surat secara khusus dengan nama surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Kita hanya diharamkan bertransaksi bisnis dan mencari nafkah dalam bentuk apapun sejak dari berkumandang azan yang khatib di atas mimbar sampai dengan salam salat Jumat di tempat tersebut. Sedangkan Yahudi dilarang oleh Allah mencari nafkah sejak terbenam matahari di petang Jumat sampai dengan terbenam matahari di petang Sabtu, 1 kali 24 jam. Karena satu-satunya sumber ekonomi mereka adalah mencari ikan, maka Allah berikan tambahan ujian. Ikan-ikan tersebut selain hari Sabtu hilang, nggak tahu di mana wujudnya. Tapi pada hari Sabtu, idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika ikan-ikan itu datang kepada mereka di hari Sabtu dengan melimpah, dan pada selain hari Sabtu ikannya hilang entah kemana. Diuji karena Yahudi ini memang licik pikirannya. Mereka duduk bermusyawarah, mereka simpulkan demi menghargai larangan tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, tapi justru di hari Sabtu ikannya yang banyak. Jadi seolah-olah ikan itu memanas-manasi orang Yahudi di hari Sabtu. Itu suum orang Yahudi. Maka kata Yahudi ini, biarlah di hari Sabtu ikan itu memanas-manasi kita, karena dilarang oleh Allah untuk menangkap ikan di hari Sabtu, maka hari Jumat petang kita pasang perangkap bube. Biarlah hari Sabtu ikan panasi kita, nanti di hari Ahad kita panasi ikannya. Datut engkau. Mereka tidak cari ikan hari Sabtu, hanya buat hailah. Apa yang terjadi? Usaha dan upaya mereka itu pun dianggap pelanggaran oleh Allah. Maka Allah laknatlah Bani Israel, sebahagian menjadi kera, sebahagian menjadi babi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti
sungguh kalian sudah mengetahui nasib orang-orang yang melampaui batas di antara kalian di hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami laknat mereka dengan ucapan kami, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka menurut jumhur ulama tafsir menyatakan bahwa fisik Bani Israel itu memang berubah wujud menjadi kera, bukan monyet. Bahkan kera pun tersinggung kalau disebut monyet. Makanya dalam bahasa Inggris kera itu ditulis dengan kata-kata apes, sedangkan monyet monkey. Ya, dalam bahasa kita Bandung Saban Sibin Bandung berubah jadi kera, mati tetap dalam wujud kera sampai dikuburkan dalam sarkofagus, kotak-kotak batu itu dalam bentuk kera. Mungkin dari situlah salah seorang keturunan Bani Israel yang menjadi ilmuwan, karena memang rata-rata otak mereka cerdas. Kecerdasan mereka yang pertama karena mauhibah, pemberian dari Allah Ta'ala. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku berikan kelebihan kalian daripada sekalian alam ini. Maka mereka cerdas secara bawaan. Yang kedua, kecerdasan mereka tersebut iktisabi, diusahakan. Salah satu cara dan upaya mereka, para wanita Bani Israel yang sedang hamil itu disibukkan dengan ilmu pengetahuan, diberikan semacam TTS berisi teka-teki angka-angka tersebut. Makanya lebih dari 50% peraih Nobel ilmu pengetahuan fisika dan lain sebagainya itu dari keturunan Bani Israel. Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking. Kenapa? Karena memang istri-istri mereka ketika sedang hamil diarahkan untuk berinteraksi dengan ilmu. Apa saja yang dipikirkan oleh otak ibunya akan menjadi pemikiran bayinya. Beda dengan kita sekarang, para istri itu ketika sedang hamil mereka disibukkan dengan sinetron dan drama Korea, maka lahirlah anak-anak bencong semua, ngajak gerakan betul. Mereka persiapkan generasi. Jadi ketika lahir generasi mereka, Charles Darwin dia telusuri jejak nenek moyangnya sampai ke perkampungan asal, perkampungan Ailah. Ketika ia buka sarkofagus, kerenda-kerenda batu tersebut, ia dapati kerangka-kerangka monyet. Maka dia sampaikanlah bahwa manusia keturunan monyet. Maka teori Charles Darwin ini dibenarkan oleh Al-Quran bahwa manusia keturunan monyet, tapi hanya Charles Darwin dan keluarganya saja. Sedangkan kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi sudah mulai banyak pula di antara kita di Aceh ini yang hampir mengakui teori Darwin. Saya dulu tidak percaya, tapi akhir-akhir ini hampir percaya. Karena banyak di antara anak-anak muda kita, mungkin termasuk anak-anak kita, bahkan jangan-jangan kita sendiri, termasuk dalam rombongan orang-orang yang di akhir pekan, Sabtu dan Ahad bersilaturahmi ke sepupu dekatnya. Ada yang ke Sarea, ada yang ke Grute ya. Ajak merumpuk cedera gitu deh. Ayap turinya jalan kak kata, jalan ado kata, babi sangwak tak poiti. Keturunan Charles Darwin. Saya sekarang sudah hampir percaya. Mudah-mudahan tidak termasuk keluarga kita di dalam rombongannya. Hanya menyana anak-anak awak dan kalajang kadara ajak ke deh usare uro Sabtu rohat. Nya jatanya unjuk puji darama kan. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk dalam rombongan demikian. Ini Charles Darwin dilaknat oleh Allah. Di bulan Ramadan mereka dilarang oleh Allah Ta'ala untuk makan dan minum sejak bangun tidur di malam hari. Maghrib mereka tidur, jam 8 bangun sudah berlaku puasa secara efektif. Tidak ada cerita makan sahur. Tapi Allah ringankan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk bersahur di waktu yang paling akhir. Makanya orang Yahudi karena khawatir terlalu cepat puasa bila tertidur di malam hari, mereka alihkan waktu tidur ke waktu sore. Sehingga muncullah ungkapan dalam bahasa orang tua kita, bengah pancuri,
lahu nabi sebut Yahudi. Kenapa Yahudi sebut? Karena Yahudi memulakan tidur di waktu sore agar terbangun sebelum matahari terbenam, dan sepanjang malam mereka bebas untuk makan dan minum sebab puasa belum dimulai. Kalau mereka tidak tidur di waktu sore, malam mereka tidur habis maghrib, jam berapapun terbangun, puasa berlaku secara efektif. Maka mereka budayakan tidur di waktu sore. Tapi jangan pula difatwakan bahwa bila di penyerat ada yang tidur sorenya Yahudi, hana tabiat lagi taban. Boleh jadi karena satu dan lain sebab tidak sempat istirahat di waktu siang, karena memang negeri kita menjadikan kita sibuk sepanjang hari sampai tidak sempat istirahat. Kerja pula pingkui, jacat canggih, merumpok peng hanglah mutribe. Hangga kaya ada yang nak cihek saja. Maka jemnya ke hangkaya betul istirahat. Nah, ini Yahudi. Mereka berlaku puasa sejak bangun tidur. Yang kedua, di malam-malam puasa mereka dilarang berhubungan suami istri, walaupun dengan istrinya sendiri, apalagi dengan istri orang lain. Sedangkan di dalam Islam, ketika datang kewajiban puasa Ramadan, sahabat-sahabat Nabi khawatir, padahal mereka adalah orang Arab dengan libido seksual yang sangat tinggi. Mereka ragu boleh atau tidak berhubungan suami istri. Maka Allah turunkan ayat 187 Al-Baqarah. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa ar-rafasu ila nisaikum, melakukan rafas terhadap istri-istri kalian. Apa itu rafas? Interaksi seksual antara suami dan istri yang sah. Sedangkan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah disebut dengan fahisyah ataupun fahsya, zina. Sedangkan untuk suami istri disebut dengan rafas. Makanya dalam ayat puasa disebut rafas, dalam ayat haji disebut rafas. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa di bulan-bulan yang dimaksud sudah meniatkan ihram, maka tidak boleh ada rafas, sikap mesum, wala fusuqa, dan tidak boleh ada kecenderungan untuk melawan hukum, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berbantah-bantahan ketika sedang haji. Diizinkan oleh Allah malam-malam puasa berhubungan suami istri, sampai pada pertengahan ayat ada penegasan, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan carilah karunia yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Interaksi suami istri ini, berhubungan suami istri ini dalam rangka mencari karunia Allah, mendapatkan anak-anak. Dan makan minumlah kalian. Sampai kapan tiga aktivitas ini diizinkan? Berhubungan suami istri, makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nyata bagi kalian benang yang putih daripada benang yang hitam dari waktu fajar. Maka terbit fajar, makan berhenti, minum berhenti, hubungan suami istri berhenti. Diharamkan siang hari. Celakanya, sepanjang hari kita menahan diri dari syahwat yang halal. Istri sendiri tidak kita sentuh karena dilarang oleh Allah sedang puasa. Makanan yang halal yang kita konsumsi di rumah dilarang konsumsi karena sedang puasa. Demikian pula minuman. Nauzubillah, tiba waktunya berbuka puasa, kita berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalaupun tidak haram subjeknya, maka akan haram tata caranya. Maka betapa sedihnya kita melihat saat makanan berlebih di bulan Ramadan dibuang basi, sehingga kebutuhan makanan pokok sembako meningkat di bulan Ramadan dan harganya pun melonjak tinggi. Kenapa? Karena keserakahan kita.
Maka melihat orang-orang yang buang makanan, melihat orang yang membuang minuman, kalaulah kita terbuka sedikit mata hati dan mata kepala untuk melihat minimal di media sosial betapa saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza, di Palestina sana, hanya untuk mendapatkan air, mereka lihat dari knalpot kendaraan yang masih keluar air, yang sudah tidak ada mineralnya. Mereka berusaha dari tetesan-tetesan embun untuk mendapatkan air. Mereka malnutrisi, kita sekarang dapat air kita buang-buang begitu saja. Maka kalaulah kesadaran tentang harga setetes air itu masuk ke dalam relung sanubari kita, sungguh kita akan murka melihat orang-orang yang buang air walaupun dia sudah membelinya. Ini bukan tentang harga air itu 1.000, 2.000, 3.000 satu botol, tapi itu adalah air yang layak minum. Maka demikian pula makanan. Padahal yang kita butuhkan saat berbuka hanya beberapa teguk air dengan beberapa suap makanan. Nabi itu beliau bersahur dengan beberapa butir kurma dan berbuka puasa dengan beberapa butir kurma. Sedangkan kita setengah kilo kurma baru mukaddimah buka puasa. Nyan gah lambu, gah lam kolak, cindoi, dempui damong kan. Lalu kenapa tidak untuk 1-2 orang anggota keluarga, 5 orang anggota keluarga? Kalau hanya untuk variasi kue beberapa model, kita berbelanja saja kepada saudara-saudara kita yang berjualan. Kita niatkan ibadah, membantu ekonomi mereka yang sedang mencari nafkah. Ada distribusi ekonomi kepada saudara-saudara kita yang berjualan tersebut. Sangat menyedihkan melihat saat matahari terbenam ketika azan berkumandang, orang berbuka puasa. Lalu kita melihat saudara-saudara kita ini membungkus makanan yang sangat banyak jumlahnya. Nyan ho baik. Nyan bak gemitara teki bacut untuk napa pajuh bulan Ramadan. Menyana lebih insya-Allah untuk geblau pakaian ke anak ganyan bawate uroraya. Tetapi kita lebih usahakan untuk memasak sendiri, padahal yang kita konsumsi hanya 5 potong kuih untuk satu keluarga, atau masing-masing sekitar 3 potong kuih. Bata tagun kuihnya abih wate hana medum, abih tepung hana medum, lebih hana medum. Padahal dengan berbelanja membeli hanya beberapa potong kuih, insya-Allah akan memudahkan rezeki orang-orang yang ada di sekitar kita. Likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum khassah, agar kekayaan itu tidak berputar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Maka ada keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, supaya dengan rasa lapar yang kita alami, kita menjadi peka dan peduli terhadap rasa lapar yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian adalah di malam bulan Ramadan salat tarawih. Salat tarawih ini kalau kita tidak paham sejarah, seolah-olah kita merasa benar dengan praktik selama ini. Jam 8 masuk waktu Isya, berkumandang azan, tidak berapa lama berselang waktu kita qomat, salat Isya, lanjut salat tarawih, salat witir, selesai. Padahal kita baca dalam sejarah, Nabi untuk 4 salat ini beliau ganti posisi di 4 tempat yang berbeda. Beliau salat Isya di masjid, selesai salat Isya pulang ke rumah, ba'diyah Isya di rumah. Di rumah beliau istirahat, tengah malam kembali ke masjid untuk salat qiyamu Ramadan. Ingat, Nabi tidak pernah salat tarawih. Maka kalau ada yang berdebat Nabi salat tarawih 8 dan 20, nyan diripunkan jika telah hayu ya. Nabi tidak pernah salat tarawih, beliau hanya salat qiyamu Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan. Dan para ulama sepakat menyatakan, la yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da niyamin. Tidak dinamakan salat malam dengan kata-kata qiyam kecuali diawali dengan niyam, tidur dulu baru bangun. Maka idealnya salat tarawih yang kita sebut sekarang, salat Isya dulu, pulang ke rumah, tidur dulu, nanti jam-jam 2 baru kita salat tarawih. Cuma timbul pertanyaan, wah 2 ada tarawih tengku na orang jak masjid. Insyaallah nah. Tengku imam ngambil kerja insyaallah. Yang lain mungkin mengikuti secara daring dari rumah masing-masing. Tapi itulah qiyam, tengah malam kita bangun.
Kenapa? Karena di awal malam itu jadwal untuk istirahat. Bergeser waktu, di zaman Sayyidina Umar baru dinamakan dengan salat tarawih. Maka Rasulullah salat malam yang qiyam Ramadan di masjid 8 rakaat. Kita bukan sedang memfatwakan tarawih 8 rakaat, tetapi sedang menyampaikan sejarah Rasulullah salat qiyam Ramadan 8 rakaat di masjid. Selesai pulang ke rumah, baru di rumah beliau salat witir. Bayangkan, Isya di masjid, Ba'diyah Isya di rumah, qiyam Ramadan di masjid, witir di rumah. Sedangkan kita sekarang datang ke masjid jam 8, dimulai dari salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, lanjut salat Isya 4 rakaat, 6 Ba'diyah Isya 2 rakaat, 8 tambah yang tarawih 8, 16 yang 16 ini tambah witir 3, 19 rakaat sekaligus, 30 yo 3 rakaat itu baru 8. Kalau sempat tarawihnya 20 seperti yang kita praktekkan di Masjid Nurul Huda ini, maka totalnya menjadi 31 rakaat salat. Mahan coh masjid malam ke-7. Kenapa? Karena ibadah kita tidak lagi seperti namanya tarawih, bentuk jamak dari tarwihah, istirahat. Ada tenang santainya. Maka ketika ada yang berdebat tarawih 8-20, dua-duanya menjadi tidak relevan. Baru benar yang 8 istirahat dulu, tidur tengah malam bangun, maka disebut qiyam Ramadan. Omnya menan kebetulan tarawih 20, baru benar tarawih 20 apabila setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Neci tunjuk balen sebuah masjid di Banda Aceh dan Aceh Raya yang setiap 4 rakaat nak istirahat. Karena begitu selesai 2 rakaat salam, fadlan minallah wa ni'mah, 4 rakaat salam subhanal malikil ma'bud, yang tahu istirahat je. Tidak ada istirahat. Maka kita sebenarnya bukan sedang beribadat bulan Ramadan, hanya melaksanakan ritual Ramadan. Maka karena itu bentuknya ritual, kita ingin cepat selesai sesuai dengan amanat proklamasi 45, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makin bagahli makin gelak. Jadi ketika kita tawarkan, kenapa tidak kita ubah, kita ikut hal yang lebih baik. Oh, banyak ubah-ubah niku. Bukan, justru yang sekarang yang sudah berubah. Coba tanyakan kepada orang-orang tua kita yang salat sebelum tsunami. Itu rata-rata salat tarawih poti belah waktu. Saya suatu malam di Masjid Al-Badar, Lampineng, Kota Baru. Selesai ceramah tarawih, saya turun. Ada seorang bapak-bapak tua. Beliau sampaikan ke saya, "Nak, memang benar seperti anak katakan. Dulu muda-muda bapak di Gayo, itu salat tarawih jam 11 ke atas. Bapak tidak ingat lagi sejak kapan tarawih itu bergeser ke jam 8. Padahal dulu jam 11 ke atas." Nyai Gayo. Nama beliau Profesor Dr. Nadir Abdul Qadir, mantan dosen ekonomi di Universitas Syah Kuala. Allah maghfir lahu. Beliau yang bercerita saksi sejarah. Maka kami di pesantren rata-rata azan Isya jam 9. Di luar Ramadan rata-rata jam 9. Di bulan Ramadan menjadi jam 8. Arab Saudi itu mereka sangat disiplin salat berjamaah di awal waktu. Di luar Ramadan azan Isya jam 8, tapi khusus bulan Ramadan mereka geser ke jam 9. Maka kita yang di Aceh ini benar-benar ingin memberikan penegasan. Kalau Arab Saudi kita anggap Wahabi, maka kita ingin tampil beda dari Wahabi. Bila di hari yang lain mereka azan Isya jam 8, itunya poti kurung. Karena di bulan Ramadan mereka jam 9, itunya pula 8 deh, cok. Pokoknya biar sabar lagi awaknya. Lalu muncul edaran dari pemerintah, wajib tutup tempat usaha pada waktu salat tarawih. Mulai mekat dari pohon seput, maghrib ke payah tutup, le maghrib ke payah hatiat, pukul 8 ke tutup, pukul 10 baru pukul halam, pukul 12 ke tutup. Pemangat pukul tutup baru bupian. Kenapa tidak langsung saja? Biarlah buka tempat usaha warung kopi tersebut dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, tutup tempat usaha, diarahkan masyarakat, silahkan pilih yang mau ibadat ke masjid, yang mau istirahat pulang ke rumah. Nyan insyaAllah yang perumoh merompok lakau bawa dia malam, yang anak merompok orang cik. Tapi karena tarawih jam 8 sampai dengan jam 9.30 sampai jam 10, yang salat tarawih ini rata-rata belum sempat ngopi di warung. Tebet semayang gejak duk bagi kopi, ge i'tikaf hatta matla'il fajri. Datanya untuk cara apa kau mendengar bendu. Kan malam hanya istirahat.
Bayangkan kalau kita balik. Tapi apa boleh buat, tidak ada pemimpin kita, bahkan MPU nggak ada saran-saran yang kreatif untuk mengubah masyarakat yang malas ini menjadi rajin. Janji kerajaan ahli negara, tidak ada lagi yang peduli. Maka saat kita berusaha untuk menawarkan alternatif yang lebih baik, semua sepakat untuk membuli. Mah jika kerajaan ahli negara, makanya ke depan pilih saya. Yang kali lewat berkata hanya kerajaan dulu. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kalau kira-kira salat tarawih di masjid terasa tidak nyaman, berjamaah tidak menjadi syarat dan ketentuan, silakan salat tarawih di rumah berjamaah. Siapa imam? Suami masing-masing. Oh, mateng ku ilan lah kau bet apa kat tarawih mutamayang isya. Kau pun terima yang kelakau. Ni tukar lah kau lain lah tak. Salat tarawih di rumah. Kalau tarawih di rumah luar biasa. Pet rakaat piuh le, nonton sinetron le tak. Lulus sinetron kena iklan tu 5 minit, tambah dalam 2 rakaat tu. Nyen sinetron habis dengan tarawih habis insya-Allah. Ada banyak kemudahan, tidak harus ke masjid kalau memang di masjid tidak ideal. Maka kita ingin bulan Ramadan itu menjadi nikmat, bukan menjadi laknat. Jadi jangan dengan alasan puasa kita jadikan pembenaran untuk sikap malas kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang kita laksanakan sekarang itu sudah jauh bergeser. Jangankan dari zaman Rasulullah, dari zaman para sahabat, tabi'in, bahkan dari sebelum tsunami saja sudah jauh bergeser. Anak-anak yang protes apa yang kita sampaikan, mereka rata-rata lahir setelah tsunami. Yang kalian praktek cik adhan isya pukul 8 lanjut tarawih. Hati kalian berakan sebelum tsunami, ya haji cik je temayang isya ipak poti kurang poti belah temayang tarawih. Maka meluruskan persepsi sejarah ini menjadi sangat berat. Maka ketika dalam politik kita yang menumbangkan orde baru, sekarang datang anak-anak yang tidak terhubung sejarah dengan bagaimana beratnya perjuangan 98, dipilih datang yang galak itu aja, yang pokoknya saya kagemoy aja. Yang penting makan siang gratis. Maka akhirnya rusaklah negeri ini ketika tidak kita ajarkan sejarah kepada generasi yang akan datang. Makanya Bapak pendiri bangsa ini, Insinyur Soekarno, menyatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka mudah-mudahan dengan sedikit tausiah di pagi ini menjadi pemicu dan pemacu bagi kita untuk mendalami lebih lanjut nilai sejarah Islam, sejarah bangsa, sejarah negeri, bahkan sejarah masing-masing kita sendiri, agar dapat disampaikan kepada anak dan generasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri. Terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir dan berkenan untuk menanti, dan semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.